Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta inspirasi sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam limpahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini lagi-lagi kita akan membicarakan mengenai sebuah kisah inspirasi yang dapat diambil pelajaran bagi kehidupan kita. Kisah kali ini adalah kisah yang akan menceritakan sebuah pemuda yang datang dari luar Damaskus menuju Damaskus untuk belajar ilmu. Baiklah, kita mulai saja kisahnya. Kisah ini berlatar belakang di zaman tabi'in, mungkin berada di antara tahun 700 sampai 800 Masehi. Ada seorang anak muda yang datang ke sebuah masjid di ibu kota Damaskus. Anak muda ini berasal dari luar Damaskus, dan masjid ini bernama Masjid At-Taubah. Anak muda itu memang sengaja datang ke Damaskus untuk belajar ilmu. Namun ia datang tanpa membawa harta apapun, dan ia pun kemudian bingung harus tinggal di mana ketika itu. Akhirnya ia putuskan untuk tinggal di sebuah masjid yang bernama Masjid At-Taubah. Ketika pada suatu hari ia datang ke masjid tersebut, ia bertemu dengan pengurus masjid tersebut yang sekaligus ini merangkap sebagai kiai atau ustadz untuk menjaga masjid itu. Dan ketika pemuda ini datang bertemu dengan imam masjid, pemuda ini mengatakan, "Wahai imam, aku adalah pemuda miskin dari luar kota Damaskus. Bolehkah aku tinggal di masjid ini bersamamu? Mungkin aku bisa bantu-bantu di sini dan sekaligus bisa belajar tentang agama Islam darimu." Pemuda ini berharap ia diperbolehkan untuk tinggal dan sekalian menjadi murid dari imam ini. "Baiklah anak muda, silakan engkau tinggal di masjid ini. Tapi engkau harus sabar, ikuti kehidupanku. Pada saat aku makan, engkau makan. Dan jika aku tidak makan, engkau juga tidak makan." Pemuda ini pun senang mendengarnya, dan mulai saat itu ia tinggal bersama sang imam di Masjid At-Taubah ini. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring berjalannya waktu, kata pemuda ini, "Setelah aku tinggal selama 3 bulan di masjid ini, ternyata guruku ini luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Dan jika ada makanan, maka ia makan. Jika tidak ada, maka kami berpuasa. Dan hari ini sudah 3 hari kami tidak makan. Sudah 3 hari kami berpuasa, hanya makan sebutir kurma dan segelas air ketika berbuka puasa dan sahur. Kulihat guruku ini masih kuat dan aku merasa sudah sangat lemah. Sudah 3 hari aku tidak makan. Saking tidak kuatnya, kubungkukan pundakku ke arah perut untuk menekan perutku supaya laparku hilang." Sepanjang hari pemuda ini menahan rasa lemas dan laparnya hingga ketika ia duduk mendengarkan ceramah dari sang guru. Ia pun tidak bisa menangkap apa yang imam ajarkan karena ia tidak fokus dan merasa lapar. Di kondisi seperti ini, syaitan datang menggoda. "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri makanan. Kalau kau tidak mencuri makanan, maka kau akan mati. Jika engkau minta makanan kepada gurumu, gurumu tidak punya makanan. Jika kamu minta kepada orang lain, gurumu melarangmu untuk menjadi seorang pengemis. Sekarang kau curi sepotong roti supaya engkau tidak mati kelaparan," kata syaitan. Karena diliputi kelaparan, maka pemuda ini pun berniat untuk mencuri makanan, dan ia putuskan untuk mencuri makanan di rumah sebelah Masjid At-Taubah ini. Pemuda ini pun segera naik ke atap satu rumah yang berada di sebelah masjid. Dari atas rumah ia melihat ada 3 orang wanita tanpa menggunakan hijab berada dalam sebuah rumah yang ia tuju ini. Akhirnya ia memalingkan pandangannya karena ia tahu itu haram, dan gurunya melarang itu. Karena tidak mendapatkan makanan di rumah yang pertama, kemudian ia bergeser ke rumah sebelahnya lagi. Artinya ini adalah rumah kedua dari Masjid At-Taubah. Maka ia naik ke atap bagian belakang rumah tersebut, dan dari atap ia melihat sebuah panci yang sedang memasak 2 buah terong. Ia melihat terong ini sudah hampir matang. Maka pemuda ini melihat di sekitar kompor yang sedang dalam keadaan menyala itu. Di sana tidak ada siapa-siapa. Kemudian pemuda ini lompat masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian mengambil 1 terong yang sedang dimasak. Kemudian ia gigit dan akan menelannya. Sebelum ditelan, tiba-tiba pemuda ini teringat dan muncul ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini berkata dalam hatinya, "Subhanallah, syaitan berhasil menggodaku melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk rumah orang tanpa izin. Yang kedua, mencuri. Dan yang ketiga, aku sedang memakan makanan yang haram. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aku mati kelaparan karena meninggalkan yang haram." Lalu pemuda ini melempar terong tersebut ke lantai dan tak jadi memakannya. Lalu ia keluar dari rumah itu untuk kemudian kembali ke Masjid At-Taubah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setelah pemuda ini kembali ke masjid, ia langsung ikut mendengarkan ceramah dari gurunya. Dan tetap saja ia tidak bisa menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya karena saking laparnya. Lalu setelah ceramah dari gurunya selesai, pria ini masuk ke masjid. Dan ketika itu, ada seorang wanita muda berhijab datang kepada sang imam. Pria ini melihat imam sedang berbicara dengan wanita ini. Gurunya dan wanita ini sedang berbicara sesuatu yang sangat serius, tetapi tidak kedengaran apa yang sedang dibicarakan, hanya terlihat dari raut wajah mereka berdua saja. Akhirnya ketika itu, sang guru atau imamnya ini memanggil pemuda ini. Ia berkata kepada pemuda ini di hadapan wanita muda tadi, "Wahai muridku, kemarilah engkau." Lalu pemuda ini berjalan ke arah gurunya dan duduk di sebelah gurunya. Gurunya berkata, "Wahai muridku, wanita di sebelahku ini sedang mencari jodoh. Apakah engkau sudah menikah?" Dan pemuda ini menjawab, "Wahai imam, aku masih lajang dan belum menikah." Gurunya bertanya, "Apakah engkau ingin menikah?" Lalu pemuda ini menundukkan kepalanya, diam dan tidak menjawab. Ditanya sekali lagi oleh gurunya, "Wahai muridku, apakah engkau ingin menikah?" Pemuda ini masih diam dan tidak menjawab. Untuk ketiga kalinya gurunya bertanya, "Wahai anak muda, jawab, apakah engkau ingin menikah?" Akhirnya pemuda ini menjawab, "Wahai imam, setelah hidupku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupku bergantung padamu. Jika engkau makan, aku makan, dan jika engkau tidak makan, maka aku juga tidak makan. Dan kau tahu bahwasanya aku tidak punya harta apapun, aku pemuda miskin. Ini sekarang kau bertanya kepadaku tentang pernikahan. Bagaimana caranya aku memberi dia makan, sementara kita berdua saja sudah 3 hari tidak makan?" Gurunya berkata, "Wahai wanita bercadar di sebelahku, suaminya telah meninggal, dan dia telah lewat dari masa indahnya 4 bulan 10 hari. Suaminya dulu telah meninggalkan harta yang cukup. Dia masih muda dan takut akan timbul fitnah dari orang-orang di sekitar rumahnya. Dia ingin aku mencarikan jodoh, dan kuanggap engkau cocok. Apakah engkau mau?" Pemuda ini menjawab, "Iya, aku mau." Wanita ini menjawab, "Iya, aku mau." Singkat cerita, dinikahkanlah muridnya ini oleh gurunya dengan wanita tadi. Diambillah kendi-kendi milik gurunya, dijadikan sebagai mahar, dan dipanggilkan wali dari wanita. Kemudian mereka dinikahkan. Ketika itu gurunya berkata kepada mereka berdua, "Ajaklah suamimu ini pulang ke rumahmu. Sudah tak usah lagi menumpang di masjid bersamaku. Jika ingin sholat atau sekedar menjengukku, datanglah kemari." Akhirnya diajaklah pemuda ini pulang ke rumahnya. Di jalan pulang ia melewati rumah yang baru tadi ia panjat, dan di dalamnya ada 3 orang wanita sedang menenun kain. Ia pikir itulah rumah istrinya ini, tetapi bukan. Mereka berjalan ke sebelah rumahnya. Istrinya membuka pintu dan berkata, "Silahkan masuk suamiku, inilah rumah kita." Pemuda ini pun terkejut. Ia berkata dalam hati, "Ini kan rumah kedua yang tadi aku panjat, dan aku sempat akan memakan terong yang dimasak." Pemuda ini masuk dan agak panik raut wajahnya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam, istrinya berkata, "Tadi ku dengar engkau belum makan selama 3 hari. Aku akan siapkan makanan untuk engkau makan, wahai suamiku." Lalu istrinya berjalan ke dapur, dan ia pun kaget melihat terong yang berada di tanah. Lalu ia melihat panci yang sudah terbuka. Sang istri kemudian mendekati pemuda tadi, dan ia menjelaskan bahwa tadi ia sempat memakan terong itu. Ia lapar, dan ia panjat tembok dari belakang. "Dan demi Allah, sebelum kau telat karena takut kepada Allah, aku lempar terong itu di lantai dapurmu, dan belum kering terong itu," tangkasnya. Dan untuk penutup Al-Kisah ini, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah jadikan sekarang makanan itu, pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya menjadi milikmu sekarang." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwasannya ketika kita meninggalkan setitik yang haram, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segumpal harta yang halal. Ketika kita meninggalkan setitik yang haram, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang halal, namun dengan jumlah yang lebih besar. Mudah-mudahan kisah yang kita dengarkan tadi dapat menjadi ibrah bagi kita untuk selalu berhati-hati setiap mengambil tindakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.